Kita putus aja. Bukan nggak? Bukan kalimat itu. Kamu bahkan udah beliin aku cincin. Ini kacang merah kecil yang kamu kasih sebelum ke Eropa. Maya 20 tahun. Kamu baik. Om juga baik sama aku. Rumah ini juga hangat, masakannya juga enak. Tapi Maya, masakan enak pun 20 tahun. Udah bosen. Sekarang aku kembalikan ke kamu. Karena aku merasa aku nggak pantas. Cari orang yang lebih layak. Lupakan aku. Jangan pergi. Ini putus. Apa-apaan ini? Aku nggak mau, aku nggak mau putus sama kamu. Maya, Kemarin kamu masih jemput aku di bandara. Aku nggak mau. Aku nggak mau putus sama kamu. Aku bisa berubah. Aku akan berubah. keterlaluan nih, aku mau lihat. Bangsat nih anak. Chen Zhe. Jangan pergi. Aku nggak biarin kamu pergi. Chen Zhe. Jangan pergi. Chen Zhe. Chen Zhe, jangan pergi. Chen Zhe, jangan pergi. Chen Zhe. Mia, apakah kamu terluka? Cepat bangun, kamu baik-baik saja? Apakah kamu terluka? Kamu gila mengejar mobil?
Paman Xiaoli, bisakah kamu membawaku pergi dari sini? Aku tidak ingin ayahku melihatku seperti ini. Baik, aku tahu harus berbuat apa. Jangan sedih, jangan sedih. Semuanya akan baik-baik saja. Jangan menangis. Paman Xiaoli. Itu yang di Jalan Fanghua. Masa muda saya. Semua sumpah kami yang membara. Keyakinan yang selalu saya pegang. Saat Chen Ze pergi, dibawa pergi oleh mobilnya yang melaju kencang. Pada saat itu, semua lampu di dunia dimatikan. Saya kehilangan semua indera dan perasaan saya. Saya tidak punya arah. Tidak ada petunjuk. Tidak ada masa lalu. Tidak ada masa depan. Saya tertinggal di daerah kosong. Menjadi kulit kosong. Hanya bisa menunggu di tempat. Menunggu untuk dikeringkan dan dihancurkan. Tapi tidak ada Chen Ze saya lagi yang akan menyelamatkan saya. Minum pelan-pelan. Pembohong. Orang itu juga pembohong. Ini Fanghua International? Saya masih banyak yang ingin dikatakan. Saya harus pergi ke Fanghua International. Saya harus pergi memberitahunya. Meya, kita juga berbohong dengan baik kan? Percayalah padaku. Dengan keadaanmu sekarang, sebaiknya jangan mencarinya. Saya ingin minum segelas lagi. Kalau minum lagi, kamu akan mabuk. Saya akan membuatkanmu minuman tanpa alkohol. Tidak, harus ada alkohol, banyak alkohol, saya bisa minum banyak. Tolonglah, Paman Xiaoli. Lagi. Makasih, sampai di sini aja ya. Paman Xiaoli. Kita sekarang di mana? Selamat datang di klub tinju saya. Klub tinju kamu? Ini klub tinju kamu ya? Kenapa nggak bisa punya aku? Ya ampun, aku kok nggak tahu? Sebenarnya, tempat ini dibuka oleh Paman Xiaoli. Tapi bukan cuma tempat ini. Di luar sini ada klub olahraga lengkap. Bola basket, sepak bola, voli, berkuda, golf. Yang kamu pikirkan atau enggak? Semua jenis olahraga ada di sini. Oh iya, ada juga hotelnya. Ya ampun. Dia minum semua itu. Kamu kenal dia sama ini? Kamu gak tahu kalau dia berubah setelah minum? Masalahnya aku belum pernah minum sama dia. Ngapain sih? Dari kecil aku paling benci kalau ada yang pegang kepalaku. Dari kecil aku juga paling benci kalau ada yang berkeringat banyak. Kamu biasanya latihan dipukul di sini ya?
Jangan keterlaluan, tadi kita berdua udah nolongin kamu. Jangan bilang tadi. Tadi aku bilang sama ayahku. Aku lagi manis-manisnya sama Xiaze. Menurutku kamu nggak perlu sedih dan susah karena pria itu. Mubazir hidup aja. Kamu ngerti apa itu hidup? Waktu aku di panti asuhan. Karena aku kecil. Mereka yang laki-laki selalu nakalin aku, setiap kali mereka nakalin aku. Xiaze selalu melindungi aku di depanku. Dia buat aku sering berantem sama orang. Dia dipukuli sampai biru-biru. Dia enggak bilang apa-apa. Waktu kecil, aku enggak suka makan lemak. Setiap kali makan, aku selalu muntahin lemaknya. Diusap ke telapak tangan. Xiaze pasti akan berlari ke sini begitu melihat. Lalu dia akan merebut daging dari tanganku dan menyimpannya di saku dia. Sakunya dari kecil sampai besar selalu berminyak. Guru sering memarahinya karena ini. Dia sama sekali tidak sedih. Setiap kali melihatku dia selalu tersenyum. Dia tersenyum, kamu tahu, dia seperti seorang pahlawan. Hari itu hujan sangat deras, sangat deras. Dalam perjalanan pulang sekolah, sepatuku basah semua. Itu Chenze. Chenze memberikan sepatunya untuk kupakai. Aku baru bisa pakai sepatu. Pembohong. Jangan halangi aku, jangan halangi aku. Lepaskan kalian semua, lepaskan. Oh yang ayo. Ayo tantang aku, tantang aku. Aku tidak percaya kamu bisa mengalahkanku. Xiaze, aku mencintaimu. Aku tidak bisa putus denganmu. Xiaze. Xiaze, kamu di mana? Xiaze. Chenze berbeda denganku. Dia tidak bertemu. Ayah yang membawanya pulang. Tapi dari kecil sampai besar semua hal. Dia melakukannya sendiri. Hari ini kita putus. Aku juga tidak tahu kenapa, sungguh. Aku benar-benar tidak tahu kenapa dia putus denganku. Tapi begitu aku menutup mata yang kupikirkan hanyalah kebaikannya padaku. Aku tidak bisa putus dengannya. Xiaoyui, ibu sekarang seperti ini. Apakah sangat menyedihkan? Xiaoyui, tenang, ibu pasti akan memberimu masa depan yang sangat indah. Tapi kamu seumur hidup, jangan pernah mengikuti jalan ibu. Summer hidup, jangan pernah percaya pada bujuk rayu yang manis. Untuk memilih dan bersama dengan orang yang serakah.
Ibu mohon padamu. Bisakah kamu hidup bahagia setiap hari? Bisakah kamu tidak terus menerus berayan antara kenyataan dan masa lalu? Bisakah kamu tidak mabuk setiap hari? Ibu mohon padamu, hadapi kenyataan, bisa tidak? Ibu pelan-pelan Sharaway. Kemari. Ibu malam ini bersama beberapa temannya. Mungkin minumnya agak kebanyakan. Saya tidak ingin tahu hal-hal ini. Saya ingin bertanya padamu. Tahun ini toko kosmetik kami. Penjualan di kota-kota tingkat 2. Ayah, kakak. Belum tidur. Uyang. Sini-sini, aku sedang berbicara dengan kakakmu. Di sini membicarakan urusan perusahaan, kamu juga dengarkan. Baiklah. Aku tanya kakakmu, toko kosmetik kami tahun ini. Penjualan di kota-kota tingkat 2, rugi banyak ya. Sekarang siapa yang masih beli kosmetik di toko? Orang-orang belanja online, langsung dikirim ke rumah, sangat praktis. Menurutku toko-toko rantai perusahaan kita, lebih baik ditutup saja. Kalau begitu, apa pendapatmu tentang penjualan online? Sebenarnya menurut saya, Ayah, tentang menutup toko kosmetik di kota-kota tingkat 2. 2 tahun yang lalu sudah saya sampaikan. Hal ini, Departemen Penjualan kami sudah melakukan riset pasar yang sangat detail. Membuat rencana konkret, tapi ayah menolaknya. Tahun lalu saya ajukan lagi, sekaligus mengusulkan untuk memperkuat penjualan online. Ayah juga menolaknya. Untuk penjualan online ini, kami sudah membuat rencana yang sangat detail. Tidak tahu apakah ayah masih ingat. Ingat, dalam hal ini saya ada kesalahan dalam pengambilan keputusan. Begini saja. Hal ini saya sharekan pada kalian berdua. Kalian berdua buat satu rencana penjualan online secepat mungkin. Sudah, pulang dan istirahatlah lebih awal. baiklah ayah, saya pulang tidur. Kak, saya pulang dulu. Kamu juga istirahatlah. Ayah, sebenarnya hal ini, saya sendiri bisa. Zayor Yui. Saya ingin adikmu belajar darimu. Kamu sering-seringlah membimbing adikmu. Bagaimana? Baik. Saya mengerti ayah. Ayah juga istirahatlah. Saya naik tidur.
Ban gun. Paman Xia Oli. Saya di rumah kalian. Ini hotel. Kemarin malam kamu mabuk berat, sampai gak bisa dibangunkan. Akhirnya terpaksa bawa kamu ke sini. Tapi tenang, aku tidur di kamar sebelah tadi malam. Lapar ya? Kasih kamu 10 menit buat mandi, aku tunggu di bawah. Oke. Pembohong. Ayo lagi. Aku gak mau putus sama kamu. Kakak. Kopi. Tadi pas aku datang, kebetulan ketemu sekretarimu bawa kopi buat kamu. Aku bilang, kasih aja ke aku, soalnya aku juga mau kesini. Lagi pula aku punya kaki panjang, gak pakai high heels. Pasti lebih cepat dari dia. Ada apa? Kak, soal kemarin malam, aku udah serius mikirinnya. Jangan dengerin omongan ayah ya. Kamu urus aja sendiri, aku gak usah ikut campur. Jangan bikin kamu tambah repot. Ayah suruh kamu bawa aku pasti ada alasannya. Kamu ikutin aja. Kak jangan marah sama ayah, jelas-jelas ayah itu kolot. Mana mungkin dia punya visi sejauh kamu, kan? Nyatanya, semuanya memang berjalan ke arah yang kamu bilang, tapi dia gak enak ngakuin aja. Kayaknya ayah kemarin malam cuma cari alasan buat turun tangan. Kebetulan aku pulang dan ketemu situasi itu. Jadinya dia pakai aku sebagai alasan. Katanya suruh kamu bimbing aku, tapi kamu juga tahu. Aku bukan orang yang cocok buat ini, kalau kamu bimbing aku. Kayaknya departemen kecantikan kita bakal tutup. Masih ada apa lagi? Kalau gak ada, mampir ke bagian penjualan. Ambil laporan riset pasar tentang kota-kota tier 2. Bawa pulang buat dilihat. Apakah harus minta ke manajer penjualan Chense? Ayah. Oke deh. Oh ya kak, aku mau cerita sesuatu. Coba teba aku lihat apa kemarin malam. Aku kebetulan melihat Chense mengembalikan koper sepanjang prosesnya. Itu benar-benar drama putus cinta. Lin Mei sampai histeris. Aku sama Lidong yang ngalamin situasi. Gimana caranya? Kebetulan banget, warung Lin Mei. Tepat di seberang restoran lama Lidong. Aku lagi makan sama Lidong. Pokoknya, aku kasih tahu kamu. Itu sales departemen, Chense, benar-benar bukan orang baik. Setelah bilang putus, dia dorong si cewek ke tanah, terus naik mobil dan kabur. Si cewek nangis-nangis kejar mobil sambil teriak. Waktu itu kejadiannya benar-benar gila. Aku kasih tahu kamu, nggak bisa digambarkan. Semua orang di jalan pada lihat, malu banget. Aku sama Lidong bawa dia pergi. Dan gak boleh kasih tahu ayahnya. Kamu bilang, aku sama Lidong gak bisa nggak nolong. Kan? Kamu masih mau ngobrol di sini berapa lama lagi? Aku langsung hilang. Langsung hilang.
Nona Lin, silakan. Nona Lin, silakan duduk. Terima kasih. Lapar ya? Makan aja. Paman Xiaoli. Maaf. Tadi malam itu karena kamu tahulah. Ditambah lagi aku minum banyak alkohol. Jadi nggak bisa kontrol emosi aku sendiri. Yang paling penting, nggak bisa kontrol perilaku aku sendiri. Buat kamu sama teman baik kamu, Ouyang, bikin masalah besar, aku tahu kok. Aku bener-bener nggak sengaja, aku juga merasa canggung. Aku pasti nggak akan kayak gini lagi. Enak enggak? Enak banget. Paman Xiaoli, aku punya standar tinggi buat kue. Kuenya bener-bener enak. Enak ya, makan banyak-banyak, jangan sia-siakan sarapan enak ini. Oh ya, Paman Xiaoli. Mau minta tolong lagi. Kejadian tadi malam. Jangan kasih tahu ayahku ya. Soalnya dia punya tekanan darah tinggi. Aku nggak mau bikin dia khawatir. Pasti lagi mikir. Semalam nggak pulang. Dan ayahmu nggak kirim SMS sama sekali. Nggak ada telepon sama sekali. Kok kamu tahu? Soalnya tadi malam, aku telepon ayahmu. Kamu bilang apa sama dia? Aku bilang kamu mabuk berat dan bikin ulah. Beneran nggak? Enggak, Paman Xiaoli. Lain kali jangan bercanda seperti ini. Cobalah untuk tidak terlalu sering. Tunang. Aku akan bicara dengan ayahmu. Aku mengundangmu dan Sensei ke klubku. Sudah terlalu malam, kalian bisa menginap di sini. Tapi aku sudah menjelaskan dengan jelas. Kamu dan Sensei masing-masing satu kamar. Boleh kan? Paman Xiaoli, kamu sangat perhatian. Terima kasih. Sama-sama. Seberapapun sulitnya, kamu harus tetap makan dengan baik. Kondisimu seperti ini tidak baik untuk kesehatan. Tenangkan dirimu dan makanlah dengan baik. Sebentar lagi aku akan membawamu menemui Chinja. Jika ada masalah, tanyakan langsung padanya. Pukul keras. Tendang dia. Bagus. Kamu pergi dan panggil manajer penjualan Sensei. Suruh dia datang ke sini. Jangan telepon. Langsung temui dia. Baik. Terima kasih. Pak Ou, ada satu hal yang selalu ingin kukatakan pada Anda. Katakan.
Lain kali Anda menyuruhku melakukan sesuatu, bisakah Anda tidak selalu bilang terima kasih? Apa yang Anda suruh saya lakukan adalah tugas saya. Anda selalu bilang terima kasih. Saya merasa tidak nyaman. Bilang terima kasih juga tugas saya. Pergilah. Paman Xiaoli. Hotel tadi milikmu? Ya, Jadi semua yang ada di dalamnya milikmu? benar. Lalu yang kita lewati tadi, lapangan golf, klub berkuda, bukan juga milikmu kan? Tebakanmu benar. Semua itu milikku. Pantasan, aku mengerti. Mengerti apa? Dulu aku melihat toko lamamu. Selalu aneh-aneh. Aku masih berpikir kenapa tokonya begitu tua. Layanan dan fasilitas di dalamnya. Semuanya bintang 5. Aku sempat khawatir harga masakanmu begitu murah. Bagaimana bisa balik modal? Sekarang aku mengerti. Tapi ini agak aneh. Kenapa kamu melakukan ini? Mau tahu? Kedai tua keluarga Li adalah toko pertama yang didirikan oleh kakekku. Mulai dari nol. Saat memulai usaha, kakek bilang padaku, dia sangat sulit. Semua berkat teman-teman di sekitarnya dan tetangga yang saling membantu. Bisnis pun perlahan berkembang. Kemudian bisnis semakin besar. Terus berkembang, keluarga Li menjadi pemimpin industri perhotelan. Kakek mengajarkan kami, meski menghasilkan banyak uang. Jangan pernah melupakan asal usul. Kita harus mengembalikan uang yang kita dapatkan ke masyarakat. Membantu mereka yang membutuhkan bantuan kita. Jadi, kedai tua keluarga Li yang kamu lihat adalah standar bintang 5. Dengan harga yang terjangkau. Mengerti? Wow, salut untuk kakekmu. Meisuk. Mener Chen, Oh memanggilmu ke kantornya. Oh yang mana? Oh Yang, Oh Castle. Terima kasih, aku segera ke sana. Paman Xiaoli. Maaf membuatmu menunggu lama, ini kopi yang kubeli untukmu. Aku juga dapat. Terima kasih. Ayo naik. Sangat tangguh. Oh, Anda memanggil saya? Saya dengar, departemen kosmetik perusahaan kita 2 tahun terakhir. Penjualan di kota-kota tingkat 2 tidak terlalu bagus. Ya, benar. Begini, kamu pulang dan rapikan. Kamu siapkan laporan investigasi pasar untuk toko rantai departemen kosmetik. Di kota-kota tingkat 2 tahun terakhir. Serta rencana perakiraan penutupan toko rantai, berikan padaku. Bawa ke sini. Baik, saya segera pergi. Tunggu. Anda masih ada urusan? Tunggu sebentar, aku akan menghentikannya. Mari kita bicara hal-hal yang tidak penting.
Ada yang bisa saya bantu? Tidak ada. Saya hanya ingin bertanya. Hanya bertanya satu hal. Saya sangat penasaran. Lihat, hubunganmu dengan Lin Meya selama 20 tahun. Dia sangat mencintaimu. Dan menurutnya, kamu juga sangat mencintainya. Mengapa tiba-tiba, tanpa tanda-tanda, kamu ingin putus? Pak Yu. Ini mungkin masalah pribadi saya. Tidak layak disebut di hadapanmu. Apakah ada selingkuh? Menurut saya, sebenarnya saya pikir Lin Meya sebenarnya tidak jelek. Cukup baik hati. Dari segi karakter juga tidak ada kekurangan besar. Kecuali sedikit bodoh. Tapi saya pikir, itu bukan masalah besar. Hanya saja sedikit miskin. Jangan-jangan kamu dekat dengan wanita kaya? Tidak mungkin. Kamu tidak seperti orang seperti itu. Pak Ou, tentang putusnya saya dengan Lin Meya. Bagaimana Anda tahu? Tanya saja Lin Meya. Tapi saya tidak yakin apakah dia masih ingat, dan juga. Selain itu, saya pikir cara kamu putus. Saya sangat tidak suka, sangat menjengkelkan. Mana ada yang mendorong gadis ke tanah lalu kabur dengan mobil sendiri? Tidak jantan sama sekali. Anda benar. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan begitu, saya tidak sedang memperhatikanmu. Saya sangat jengkel padamu. Jadi jangan berterima kasih padaku. Sudah, pergilah. Terima kasih, Paman Xiaoli. Anda punya nomor telepon dan WeChat saya. Jika ada masalah, bisa hubungi saya kapan saja. Saya mungkin bisa membantu menyelesaikan beberapa masalah, oke? Terima kasih. Sama-sama. Saya sudah membelikan kopi favoritmu. Tadi malam aku nelpon kamu. Kamu terus mati, hari ini meski kamu nyala. Tapi kamu terus nggak angkat teleponku. Aku kirim kamu pesan di WeChat. Kamu juga nggak balas. Aku cuma bisa datang ke sini. Tapi kamu tenang aja. Aku nggak mau ganggu kamu. Aku nggak rencana masuk ke kantormu. Aku nggak mau bikin teman kantormu lihat aku. Awalnya aku cuma mau sembunyi di tempat yang orang nggak bisa lihat aku.
nunggu kamu. Apa aku kemarin nggak ngomong cukup jelas? Aku tahu. Dulu semua salahku. Aku nggak kasih kamu cukup ruang. Tapi aku bisa jamin, aku bisa berubah. Bisa nggak kamu kasih aku kesempatan lagi? Aku janji, aku nggak akan kayak dulu lagi. Aku masih ingat. Gimana Ouyang tahu kejadian tadi malam? Aku nanya kamu. Gimana Ouyang tahu? Tadi malam aku ngejar mobilmu, jatuh. Ouyang sama Xiaoli Shu datang bantu aku. Waktu itu kondisiku nggak bagus. Aku nggak mau bikin ayahku lihat, aku minta mereka bawa aku pergi. Aku mau mereka bawa aku cari kamu. Tapi mereka bawa aku ke klub tinju. Mia. Urusan kita ya urusan kita. Kita berdua aja selesaikan, nggak bisa? Kenapa kamu kasih tahu urusan kita? Hei Ouyang. Ouyang Saipa, dia bosku. Aku kerja sama dia, kamu kayak gini. Kamu lari kasih tahu dia, gimana aku kerja? Sebenarnya kamu mau apa sih? Beneran. Aku nggak mau tahu apa yang kalian bicarakan. Aku nggak mau sama wanita nggak pikir kayak kamu. Pas sedih, nggak cocok minum ini. Minum kopi berlebihan bikin saraf otak aktif. Aliran darah cepat, fungsi jantung meningkat. Nambah beban jantung, kalau sampai bikin detak jantung nggak teratur. Parahnya bisa langsung bikin mati. Kakak, kamu nggak mau mati di sini kan? Aku mau ngobrol sama kamu. Masuk aja. Bilang aja. Pulang kerja. Dia sekarang ada yang mau dibicarakan dengan saya. Tidak nyaman kalau kamu dengar, kamu mengerti? Baiklah, baiklah. Sekarang bisa bicara? Pertama-tama, aku ingin berterima kasih padamu, kemarin membantuku, selanjutnya aku ingin minta maaf padamu.
Kemarin malam setelah minum, aku membuatmu terganggu. Tapi kenapa kamu harus mengatakan padaku setelah aku minum? Apa yang kamu katakan padaku? Kamu katakan ke Chenze. Kenapa kamu harus mengkritik Chenze? Aku putus dengannya, itu salahku, tidak ada hubungannya dengannya. Aku yang melakukan hal-hal yang tidak baik. Tidak ada batasan. Kenapa kamu mengatakannya? Kemarin malam, aku mabuk. Aku sendiri tidak tahu apa yang aku katakan. Hari ini aku datang ke Chenze, sebenarnya aku ingin meminta maaf padanya, tapi dia bilang dia tidak mau. Bersama dengan wanita yang tidak punya otak. Aku benar-benar tidak punya otak. Kenapa aku harus menceritakan hal-hal antara aku dan dia padamu? Ya ampun. Bagaimana bisa ada di dunia ini wanita sepertiku yang tidak punya otak? Kamu adalah bosnya. Aku mengatakan hal buruk tentangnya di depanmu. Pasti kamu akan mengkritiknya. Dia hanya bisa berdiri mendengarkan. Dia bahkan tidak bisa mengatakan apa-apa. Lin Meia. Wanita ini, menurutku tidak hanya tidak punya otak. Kamu juga kurang hati, tidak punya akal, kurang pikiran. Otak kekurangan oksigen, kamu benar-benar hancur. Kamu benar sekali, aku benar-benar hancur. Aku benar-benar runtuh di hati Chenze. Aku mohon padamu. Jangan karena aku, kamu membenci Chenze. Dia benar-benar karyawan yang sangat baik. Dia bekerja dengan serius setiap hari, lembur setiap hari. Dia tidak pernah mengeluh. Jangan karena aku, kamu marah padanya. Semua salahku, otakku bodoh, aku kurang hati. Otakku juga kurang pikiran. Tapi urusanku dengannya adalah urusanku. Aku benar-benar berharap jangan karena aku mempengaruhi pekerjaannya. Aku juga berharap kamu tidak salah paham. Dia adalah karyawan yang benar-benar baik. Kamu tenang dulu, tenangkan perasaanmu, oke? Ayo, tenang dulu, oke? Kamu duduk di sini. Tenangkan perasaanmu, oke? Kendalikan emosimu, oke? Apapun masalahnya bisa diselesaikan, oke? Maaf aku mengganggumu. Aku pergi. Halo Bu. Saya mengerti. Kenapa calon kakak ipar saya mencari saya? Dengar-dengar kamu hari ini mengambil laporan dari Departemen Penjualan. Lihat baik-baik. Sampai jumpa malam ini. Aku bilang, bisakah kamu mengendalikan mulutmu? Ada apa? Oke, tidak akan bilang lagi. Ada yang perlu? Tidak ada apa-apa, cuma mau mampir. Saya kira APA. Bawa Lin Meia ke sini untuk menemui pacarnya. Lalu mampir untuk mengunjungi kamu, bos besar, boleh kan? Si nenek moyang ini kamu yang kirim ke sini. Benar-benar seorang talenta. Tahu? Kenapa kamu tidak langsung mengantarnya ke sana? Kenapa kamu tidak mengantar? Kamu yang merekrutnya. Serius? Apakah kamu ada kencan dengan kakakku malam ini?
menentukan tanggal pernikahan. Kamu mengerti kan? Kakak ipar, semoga beruntung. Terima kasih, adik ipar. Mari duduk di kamarku. Ayo, Lidong. Ayo, ayo. Saud era OU. Kerjasama antara kedua keluarga kita akan banyak lagi di masa depan. Tapi menurutku kerjasama yang paling sempurna adalah pernikahan kedua anak ini. Benar. Kita akan menjadi satu keluarga. Ya, ya, ya. Oh ya, tanggal pernikahan kedua anak ini sudah saya hitung. Tanggal 8 bulan 10, hari yang baik untuk banyak anak. Bagus. Masih ada beberapa bulan untuk persiapan pernikahan. Waktunya cukup. Ayo, ayo, minum lagi. Ayo, ayo, Xiao Lidong. Baik. Bagus. Ayah, ibu. Paman, bibi. Izinkan saya mengatakan beberapa kata tentang pernikahan saya dan Ourui. Selama ini, kami berdua sebagai pihak yang terlibat tidak pernah secara terbuka menyatakan pendapat kami. Saya yakin orang tua dari kedua belah pihak bisa melihat antara saya dan Ourui. Tidak ada ekspresi perasaan yang berlebihan antara pria dan wanita. Saya selama ini menganggap Ourui sebagai adik saya. Saya yakin Ourui juga selama ini menganggap saya sebagai kakak yang baik. Untuk pernikahan tanpa cinta ini, kedua keluarga kami. Apakah kita bisa mencegah hal seperti ini terjadi? Lagi pula, sekarang sudah era baru, masyarakat baru. Meskipun aku dan Ourui belum menikah, aku percaya kedua keluarga kita masih bisa bekerja sama dengan baik dan menjadi satu keluarga. Aku tidak tahu, ayah ibu, paman bibi, dan Ourui. Apakah kalian setuju dengan pemikiranku? Lidong. Apa yang kamu katakan, aku bisa mengerti. Tapi menurutku, cinta ini kadang-kadang bisa dibangun. Bagaimana menurutmu? Cinta itu bisa saja tidak ada. Ada orang yang meskipun bersama seumur hidup, tidak memiliki cinta. Tapi dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Meskipun mengorbankan cintanya sendiri. Apa yang patut disesalkan? Ourui, kamu ngomong apa sih? Paman bibi. Kalian pasti sangat mengerti, aku bukan anak kandung ayahku. Jadi, aku menikah karena kepentingan atau cinta. Baginya tidak penting sama sekali. Apakah aku memiliki orang yang kucintai? Apakah aku memiliki kehidupan yang kuinginkan? Lebih tidak penting lagi. Dan tidak ada yang peduli, kalian makan saja pelan-pelan. Pukul and Kate. Baiklah. Oyang-oyang, baiklah. Terima kasih. Telepon direktur. Ayah, Kamu sibuk apa? aku di kantor. Belum pulang kerja. Aku akan datang melihatmu. Baik.
Kalau begitu kita ketemu nanti. Sial. Aku harus sampai di kantor sebelum ayahku. Ayo pergi. Kira-kira ayahku sampai dalam waktu berapa lama? Sekitar setengah jam. Setengah jam masih sempat? Lewat jalan dekat masih sempat. Bagaimana latihanku hari ini? Lawan memiliki keunggulan yang jelas dalam bentuk dan berat badan. Kamu harus segera meninggalkan strategi serangan dan beralih ke pertarungan di tanah. Strategi kamu di belakang sudah benar, tapi teknik cekikanmu masih belum matang. Dia bisa kabur dengan mudah. Sudah berapa lama kamu bersama ayahku? Sampai akhir tahun ini 9 tahun. Cukup lama juga. Lalu kenapa tidak setia mendampinginya? Malah datang ke sini? Aku juga tak mau. Tapi pasti ada maksud direktur utama. Sebenarnya dia sering menyebutmu. Pasti bilang anaknya tak bisa diandalkan. Kamu berlebihan. Dia tak pernah menjelekkanmu di hadapanku. Percaya atau tidak, dia sangat peduli padamu. Ngomong-ngomong, mulai sekarang kamu akan mendampingiku. Tak bisa kabur lagi. Bagaimana kalau kamu latih aku? Aku bayar gajimu. Cepetan. Direktur, ada apa? Ayah, aku sedang mematuhi perintahmu. Menganalisis data cabang di Kota Tier 2. Tentang jaringan toko kami. Lanjutkan kerjamu. Cuma mau menyapamu sebentar. Jujurlah padaku. Berapa lama waktu yang tersisa? Sulit diprediksi. Paling lama 1-2 tahun, sebentar mungkin 1-2 bulan. Penting untuk menjaga suasana hati. Sebaiknya tinggalkan pekerjaan. Ajak ibu berkeliling dunia. Mungkin bisa membantu.
Sampai jumpa. Ayah, apa makan malam tadi tidak menyenangkan? Mungkin karena aku sudah tua. Terkadang merasa kesepian. Ada pepatah mengatakan, selama orang tua masih ada, kita punya rumah. Jika tiada, hanya tersisa jalan pulang. Ayah sering merenung. Apa karena kesalahan di masa muda? Hingga karma menghampiriku, membuat sisa hidupku terasa begitu sepi. Ibumu kecanduan alkohol. Kakakmu semakin menjaga jarak. Kamu jarang pulang. Sepertinya semua menjauhiku. Rumah sedingin ruang penyimpanan. Aku sering teringat masa kecilmu. Dulu aku sering pulang larut malam. Tapi kamu selalu menyelinap masuk ke kamarku. Elus kepalaku, elus tanganku. Selalu khawatir apakah aku demam. Lucu sekali, kamu tahu betapa imutnya kamu, Nak. Ayah, kamu baik-baik saja? Selalu tidak punya waktu untukmu. Selalu sibuk mencari uang. Sibuk dengan urusan bisnis. Aku juga ingin minta maaf padamu, Nak. Uyang. Hanya berharap kamu tidak berlarian kemana-mana. Tinggal di rumah, tinggal di kantor. Jika ada sesuatu, datang dan bicaralah padaku. Bahkan jika tidak ada apa-apa, hanya duduk bersamaku. Minum teh dan melamun. Tidak masalah. Orang yang bisa kuharapkan di masa depan. Hanya kamu. NAK. Ayah. Dulu aku tidak mengerti. Selalu melawanmu. Kedepannya aku tidak akan berlarian lagi. Urusan kantor juga akan kupelajari, oke? Sudah, kamu sibuk. Aku pergi dulu. Jangan terlalu malam. Kalau begitu aku pergi. Ayah. Tidak apa-apa.